Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada Ibu, Bapak, peserta penguatan diklat program sekolah penggerak hari ini. Perkenalkan, saya Dina Mutakin untuk memandu kegiatan hari ini, yang mana susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ice breaking, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Dan untuk penyampaian materi atau narasumber kita hari ini yaitu akan disampaikan oleh Ibu Tria Maulani TP. Nah, materi yang akan kita terima hari ini dari narasumber yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, marilah kita buka acara kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menginjak ke acara yang kedua yaitu ice breaking. Saya serahkan kepada pemateri kita langsung saja nanti Bu ke penyampaian materi dan ice breaking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih tetap semangat. Kita melewati hari-hari melakukan kegiatan penguatan IHT. Mudah-mudahan sampai tuntas nanti kita masih tetap semangat dan senantiasa sehat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan materi tentang, saya berdiri ya Bapak Ibu, pendidikan yang memerdekakan. Tapi sebelumnya supaya suasana lebih hangat, lebih semangat, kita lakukan ice breaking yang nanti akan berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Saya akan tampilkan sebuah video dengan gerakan dan musik. Nah, karena konsepnya memerdekakan, maka Bapak Ibu boleh mengikuti gerakan yang ada ataupun mengkreasikan gerakannya sendiri ya. Silakan. Mari kita siap-siap Bapak Ibu. Berarti semuanya keluar dulu dari mejanya. Dari jalurnya. Ya. Tetap jaga jarak ya Bapak Ibu. Jaga jarak ya. Sudah siap? Siap ya. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun dengan waktu yang hanya sebentar, supaya tapi cukup membuat kita bersemangat ya. Saya lihat tadi gerakan Bapak Ibu beraneka ragam sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mungkin juga ada yang mengikuti gerakan yang tadi ditampilkan. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Untuk operator yang ditampilkan. Nah, ini peta pikiran pendidikan yang memerdekakan. Awalnya konsep pendidikan yang memerdekakan itu sebetulnya sudah ada di diri pahlawan kita, yaitu siapa, ada yang tahu? Luar biasa jawaban Bapak Ibu, terlihat semangat sekali setelah ice breaking-nya. Jadi konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa setiap peserta didik atau siswa itu memiliki keunikan masing-masing, kemampuan masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Ibaratnya kita dalam sebuah kelas, bukan menyamakan siswa dengan binatang ya, tapi kalau misalnya kita memiliki beberapa ekor binatang diberikan keharusan kemampuan yang sama, misalnya di kelas itu ada ikan, ada monyet, ada tupai,
peserta didik itu bisa digali gitu ya. Nah, diharapkan nanti dari pendidikan yang memerdekakan, pemerintah menginginkan atau kita semua menginginkan bahwa seorang pelajar itu harus menampilkan karakteristik sebagai profil dari seorang pelajar yang berpancasila gitu ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menyimak tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila kan ya. Ada 6 dimensi, masih ingat satu? Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, bergotong royong, betul. 3, mandiri. 4, bernalar kritis. 5, kreatif. Satu lagi? Iya betul, berkebinekaan global gitu ya. Jadi yang 6 dimensi tadi terangkum sebagai profil pelajar Pancasila itu diterapkan dalam pendidikan yang memerdekakan. So, siswa mau seperti apa, maunya bagaimana, disesuaikan, tidak disamaratakan. Selama ini kan kita mengajar kepada peserta didik itu kemampuannya disamaratakan gitu, ya. Dikasih penilaian yang sama, dikasih soal yang sama. Padahal kan semua siswa tidak bisa disamaratakan seperti itu. Ya. Kemudian kerangka dasar kurikulum. Nah, ini juga berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan. Di sini dikatakan bahwa pelaksanaan kerangka dasar kurikulum itu harus berdasarkan pada kesenangan anak atau lebih ke pembelajaran yang menyenangkan gitu ya maksudnya ya. Kesenangan anak itu kan kalau ditanya satu-satu masih sulit, tapi harus lebih menyeluruh. Misalkan Bapak Ibu mau menerapkan metode apa nih yang bisa menarik perhatian peserta didik untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya ya. Kemudian kita juga harus bisa mengenal karakteristik peserta didik dalam perencanaan pembelajarannya. Nah, sebelumnya kan sudah belajar tentang asesmen diagnostik ya. Nah, itu kan dipelajari siswa A bagaimana latar belakang pendidikan di keluarganya, bagaimana status sosial di keluarganya, seperti apa belajarnya. Dan ini mungkin butuh tantangan yang lebih berat ya bagi kita, karena kita tidak hanya mengatasi 1-2 orang peserta didik. Kalau hanya 2-3 mungkin bisa kita melaksanakan sedetil mungkin dalam asesmen diagnostik. Tapi setidaknya dalam pendidikan memerdekakan ini ada upaya dari kita untuk menelaah dulu, yang nantinya dipetakan, oh si A begini, si B begini, nanti dikelompokkan sehingga mudah dalam memberikan pembelajaran nanti. Kemudian keterkaitannya pendidikan yang memerdekakan ini juga sudah dikatakan tadi dengan fungsi pembelajaran, dengan asesmen juga, kemudian dengan struktur kurikulum. Itu yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan kemerdekaan. Silakan ada yang mau ditanyakan barangkali dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan materi sangat jelas sekali Bapak Ibu mengenai pendidikan yang memerdekakan. Nah, sekarang kita menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu kita diskusi ya. Diskusi tanya jawab, silakan kepada Ibu Bapak yang ingin menanyakan langsung saja kepada pemateri kita ya. Coba siapa? Ajukan aja tangannya. Oh iya, Bu Siti boleh. Bu Siti sambil berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri ya yang sudah menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya ya. Nah, mungkin pertanyaannya atau yang akan saya tanyakan tadi kan pendidikan yang memerdekakan. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan di sini? Apakah misalnya kan merdeka, kalau diartikan merdeka itu bebas ya Bu ya? Mungkin bebas ya secara global, nama merdeka itu program ya, program
saja mau ikutan pelajaran matematika karena ngerti misalnya, ya, karena anak merasa sekarang itu pembelajaran harus atau pendidikan itu harus yang memerdekakan, ya, terutama bagi anak. Apakah seperti itu Ibu atau tidak? Atau bagaimana menurut Ibu? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Langsung saya dijawab, Bu. Ya. Sebelum saya mencoba untuk mengutarakan pendapat saya atas pertanyaan Ibu Siti, bagus tuh, luar biasa pertanyaannya ya. Memang selama ini kita masih apa ya, belum secara utuh gitu memahami merdeka teh kumaha sih gitu kan ya. Tapi sebelum saya mencoba mengungkapkan pendapat saya, barangkali dari peserta lain ada yang mau mengungkapkan pendapat, terlebih dahulu silakan. Kan katanya juga merdeka, jadi tidak selalu harus berpusat pada saya. Ya, enggak? Siapa? Pak Nanti? Atau yang lain? Coba untuk mengungkapkan pendapatnya. Langsung saja oleh saya. Oke Bapak Ibu, yang namanya memerdekakan di sini memang seolah-olah kesannya juga sabodoh terserah hayang budak kumaha gitu. Tapi tetap saja yang namanya pendidikan, pembelajaran perlu konsep kan ya. Tidak bisa kita seenaknya suka kemana enggak gitu. Maksud di sini memerdekakannya itu adalah ketika pembelajarannya berlangsung dengan menyenangkan, disesuaikan topik yang sedang hot saat ini misalkan. Karena kan kalau kita mungkin yang sudah agak berumur kurang begitu suka TikTok ya. Nah kalau anak kan sedang booming nih, sedang TikTok. Nah kita berusaha menyelami kesenangan mereka. Saya yakin sih hampir sebagian besar anak seperti itu senang kepada TikTok. Nah kita mencoba memerdekakan di sini adalah mengemas materi kita ke dalam mereka yang materi yang mereka senangi, kesenangan mereka. Tapi kaitan dengan materi, misalnya diberi pemberian tugas, tapi berkolaborasi, tidak hanya matematika saja, misalnya dengan olahraga, dengan bahasa Indonesia. Silakan kalian buat TikTok tentang materi apa ya, Bu Siti, bilangan aljabar misalnya. Nanti kaitkan dengan bahasa Indonesia dalam merangkai kata. Nanti kaitkan dengan olahraga, kalau perlu ada gerakan olahraganya. Nanti dengan pelajaran TIK oleh Pak Hendi, kemudian di-upload di YouTube. Nah itu juga kan selain menantang mereka berkreatif, mereka mau seperti apa mengemasnya ya terserah gitu. Tapi ada jalur khusus gitu, ada aturan-aturan khususnya. Mungkin itu dari pendapat saya di situ ya. Mohon maaf kalau misalkan kurang puas atas jawabannya karena saya bukan alat pemuas. Jadi jawabannya seperti itu ya Bapak Ibu. Sekian ya Bu Siti, mudah-mudahan tidak puas. Ya begitu, Bu Siti jelas jawabannya. Ya, Atau ada yang mau menambahkan? jadi pada intinya yang memerdekakan itu bukan berarti kumaha ya. kemauan anak gitu ya, bukan. Tapi kita juga mempunyai konsep dulu, baru anak yang mengembangkannya, mungkin ya seperti itu. Nah, itu. Ya. Terima Jadi kasih. kita memahami bahwa memang setiap anak itu unik, punya karakteristik masing-masing, Ya. dan kita harus benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Nah, setelah kita tahu karakter mereka, nah kita beri gaya belajar sesuai dengan kesenangan mereka, dengan catatan tetap kita punya konsep sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan di sekolah. Ya. Selanjutnya tadi ada Pak Devi ya, Pak Devi mau bertanya lagi. Ya silakan Pak. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, itu tadi sedikit dibahas oleh Ibu ya tentang profil pelajaran Pancasila ya yang terkaitan dengan pembelajaran yang memerdekakan. Ini profil itu kan ada 6 dimensi ya, atau 6 poin yang dititipkan oleh pemerintah. Nah, untuk penerapannya Ibu, yang akan saya tanyakan itu berfokusnya di atau berfokus atau di mana begitu ya, untuk intrakultural atau di ekstrakultural atau di mana gitu ya di sekolah itu penerapannya. Mungkin itu saja yang ditanyakan penerapan dari profil pelajaran Pancasila. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Pak Devi. Jadi pertanyaannya lebih ke arah 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu penerapannya seperti apa mungkin Bu ya? Seperti apa? Langsung saja ya Bapak Ibu, saya coba menjelaskan dari apa yang menurut pemahaman saya. Sebetulnya selama kita melaksanakan kurikulum 2013, kita itu selalu menerapkan beberapa dimensi dari profil Pancasilanya, mungkin beda bahasa aja ya, beda istilah gitu ya. Misalkan tadi kan ada satu dimensi yang disebutkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ya. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran kemarin pada kurikulum 2013, kan Bapak Ibu sudah biasa mengajak anak-anak untuk berdoa ya. Nah, jadi itu salah satu contoh dalam pembelajaran. Bisa saja misalkan diterapkan di dalam pengembangan diri, di ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler tahfidz misalnya, itu juga sama ya. Atau dalam pelaksanaan PHBI kita menerapkan kegiatan-kegiatan PHBI, misalkan pidato Islami, puisi Islami, kaligrafi, itu juga upaya untuk meningkatkan atau menerapkan pemahaman beriman bertakwa kepada Tuhan kepada peserta didik gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian dalam gotong royong misalnya, di sekolah kita kan sudah biasa ada pelaksanaan operasi bersih ya, yang hari Selasa dengan Jumat. Apakah saat operasi bersih anak-anak sendiri-sendiri bekerjanya? Kan tidak, tapi juga bergotong royong. Jadi itu juga sama, tidak selalu harus dalam pembelajaran ya. Dalam pengembangan diri di luar pembelajaran pun bisa diterapkan. Diskusi kalau dalam pembelajaran, mereka kan bergotong royong memecahkan masalah gitu. Kemudian bernalar kritis atau kreatif dibikin juga apa sih? Kalau Pak Wahyu misalnya dari prakarya misalkan dibuat kelompok, membuat produk, gambar apa misalnya, itu juga sama, mereka bergotong royong mengeluarkan ide-idenya untuk bernalar kritis. Jadi ya Pak Devi, yang namanya menurut pendapat saya yang namanya dimensi profil Pancasila itu tidak selalu stop di dalam pembelajaran, tapi di luar juga. Tapi intinya selama proses kita senantiasa menanamkan nilai yang 6 dimensi tadi. Iya, mungkin dia Pak Devi yang bisa saya jelaskan. Iya, Bu. Ya, gimana Pak Devi? Jawabannya jelas? Ya, jelas. Ya, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atas pertanyaan dari Pak Devi? Saya mau menambahkan. Oh, boleh Bu Siti, langsung aja ya. Iya, langsung saja. Tadi kan ada 6 dimensi ya. Nah, apakah dalam setiap misalnya ya, kan di dalam pembelajaran itu pasti yakin harus diterapkan ya Bu ya? Iya. Setiap pembelajaran. Apakah itu harus semuanya dalam satu pembelajaran itu ke-6 dimensinya masuk, atau misalkan kita pilih saja hanya 3 atau hanya 2 yang sesuai gitu kan? Misalnya sesuai dengan materi ini hanya 2, misalnya beriman dengan gotong royong atau kreatif dengan apa gitu. Tidak harus semuanya kan dalam satu pembelajaran itu saja. Iya, betul apa yang diungkapkan oleh Bu Siti ya. Jadi kita tidak memaksakan harus 6 dimensi ada dalam pembelajaran, tidak, tapi disesuaikan betul jawabannya. Ya, luar biasa. Bu Siti berarti sudah memahami tentang profil Pancasila yang dipembelajarkan oleh Pancasila. Kita sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, dicari mana dimensi yang berkaitan ya. Pokoknya setiap pembelajar harus ada dimensi yang di antara dimensi yang 6 itu gitu. Hanya tidak selalu dalam pembelajaran, tapi dalam ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang lain. Ya, luar biasa hari ini kita sama-sama belajar ya, tidak hanya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai fasilitator bukan berarti saya paling bisa, tidak ya. Bahkan saya menerima ilmu dari Bapak Ibu juga, ya. Iya, terima kasih kepada Ibu Tria yang telah menyampaikan materi, juga Ibu Bapak yang telah menyampaikan pertanyaan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan IHT hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi terakhir saja untuk dilanjutkan ke pemateri dan materi yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini itu menjadi bekal, modal buat kita demi pendidikan yang lebih baik.
Saya silakan untuk berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam khusyuk dan tawadhu berdoa dimulai. Selesai, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.